Om, aku di sini mau nanya Om. Ya, Selama ini selalu kalau kita bertemu itu, kenapa sih Om selalu ada kamus yang itu warna biru itu? Itu kamus tuh apa Om fungsinya? Apakah cuman sebagai pencitraan atau gimana Om? ya gaya-gaya begitu Iya, ceritanya. iya, Ya, oke. benar-benar. Jadi, jadi Om jelaskan ya. Ya. Dulu pertama kali Om kuliah itu punya keterbatasan dalam sisi bahasa. Jadi kosakata yang sangat minim atau miskin itu membuat Om susah untuk mengerti pikiran-pikiran teman-teman atau juga dosen yang mengajar. Sehingga bertemulah dengan satu cara untuk bisa memahami pemikiran orang lain, kita perlu memperluas pemahaman kosakata. Nah, kosakata itu ada di kamus, ya. Jadi sebenarnya ini cara yang paling mudah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kita. Kita melihat di kamus ini apa sih arti kata misalkan konstituen, misalkan ya. Nah, tinggal kita lihat, misalkan ini mohon maaf ya ini dalam bahasa Inggris ya. Konstituen misalkan being part of a whole. Jadi bisa kita pahami bahwa konstituen itu menjadi bagian dari keseluruhan ya. Atau katakanlah anggota ya. Kalau dalam dunia politik misalkan having the power of right to alter a political constitution. Jadi memiliki kekuatan ya, kekuasaan ya. Jadi kalau bicara tentang konstituen itu kita menjadi bagian dari orang-orang atau lembaga yang memiliki power, kekuasaan. Nah, dengan kita mengerti definisi dari arti kamus ini, kita dengan mudah memahami ketika orang lain mengatakan ini bicara tentang konstituen. Nah, jadi kita sudah tahu yang dia maksudkan adalah apa. Ya. Nah, kemudian ketika Om selalu membawa kamus ini, ya selalu mengingat bagaimana masa-masa sulit dan masa-masa transisi dulu. Nah, jadi Om berusaha untuk tidak mau kehilangan sesuatu yang berharga. Dan yang berikutnya adalah ketika dengan melihat kamus ini, ya kamus ini mampu menerjemahkan, mampu memberikan definisi atau makna yang tepat gitu. Jadi ketika kita paham banyak tentang definisi dalam kamus ini, cara berpikir kita menjadi lebih baik lagi, lebih tepat. Jadi tidak sering bias begitu. Nah, daya ingat kita ini kan selalu harus membutuhkan pemicu ya. Kalau senjata itu harus ada pelatuknya. Jadi ini kamus seperti pelatuk ya, seperti senjata yang ketika dibaca ingatan-ingatan yang lalu yang ada kaitannya dengan persoalan-persoalan yang didefinisikan ini menjadi katakanlah terhubung itu semua ya. Misalkan ingat kata konspirasi ya, konspirasi. Nah, jadi ketika bicara tentang konspirasi, kita langsung dibawa pada pemahaman secret plan by a group atau rencana rahasia oleh sebuah kelompok ya. Ya, atau kalau lengkapnya secret plan by a group of people to do something harmful or illegal. Jadi di sini mau dikatakan rencana rahasia oleh sekelompok orang ya untuk melakukan sesuatu yang bisa melukai orang lain atau ilegal ya, tidak sah seperti itu. Jadi ketika kata itu kita ingat, oh ternyata konspirasi itu ada kaitannya dengan rencana-rencana jahat, rencana-rencana tersembunyi atau apa. Itu jadi terbawa pada sebuah ingatan itu. Oh, gitu. Nah, begitu. Lalu Om, ini kan seperti yang tadi Om katakan kan, kalau kamus ini Om bawa itu sebagai langkah awal dalam sebuah ketidaktahuan Om untuk menjadi tahu ya. Ya. Nah, biasanya orang kalau bawa kamus itu ya karena ada penerjemahan gitu. Tetapi kalau saya bisa lihat ini dari kamusnya ini semuanya isinya bahasa Inggris Om ya. Ya, ya. Lalu bagaimana Om untuk kalangan pemula? Kalau seandainya untuk memulai seperti Om ini kayak gimana Om? Apa memang harus juga seperti Om yang membawa kamus yang berisikan dengan bahasa Inggris semua, atau ya memang ada translate yang bahasa Indonesianya gitu? Oke. Ya. Jadi ada dua pemahaman di situ. Yang pertama kalau orang patah kakinya itu kan digips ya. Iya. Dan dia butuh tongkat ya. Iya. Untuk bisa jalan kan. Iya. Sampai pada akhirnya dia punya kemampuan. Iya. Nah, sebenarnya ketika kita mau belajar bahasa asing, ya mulailah dengan bahasa yang katakanlah bahasa kita. Menggunakan kamus bahasa Inggris dan Indonesia sebagai alat bantu untuk mengerti. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa
membawa kamus dalam bahasa Inggris yang Inggris. Nah, sama seperti kita tumbuh belajar. Tidak pernah ada anak kecil itu tumbuh membawa kamus. Misalkan kita orang Indonesia, bayi tumbuh diajar bahasa Indonesia, sampai dewasa bicara pernah buka kamus dia. Nggak pernah toh? Iya. Jadi automatically toh? Oh, Jadi gitu. itu adalah given ya, pemberian dari Tuhan, kemampuan-kemampuan dasariah itu. Jadi kalau orang Inggris bilang don't use Indonesia dictionary but full in English. Jadi gunakan kamus yang bahasa Inggris penuh karena automatically pasti nanti akan mengerti. Jadi itu alami. Kira-kira begitu. Oke? Oke. Iya. Jadi begitu teman-teman, ini sesi tanya jawab ponaan dan paman ya, seperti itu. Jadi secara prinsip jadilah manusia kamus, jadilah orang-orang yang selalu ingin tahu sebenarnya pengertian yang paling mendasar, yang paling tepat dari sesuatu kosakata itu apa. Dan mudahnya adalah just open your dictionary and you will find the meaning, the real meaning ya. Oke, see you in the next video. Ya, bye-bye. Ya. Bye-bye. Oke, sip.